Teman-teman, ini mobil Taruna tahun 2003 injeksi. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari mobil Taruna, kita coba inspeksi gimana caranya supaya teman-teman nanti bisa nggak ada kerusakan yang masif ya. Maksudnya masif itu yang besar untuk biaya perbaikannya. Kira-kira yang harus dicek apa aja? Kita langsung aja. Yang pertama, teman-teman kalau yang pastikan bodi. Teman-teman udah cocok bodinya, catnya juga udah cocok, baru ke yang lainnya. Paling nggak pandangan pertama teman-teman pasti bodi. Nah, apa yang harus kita cek dari bodi Taruna ini? Kita coba cek. Yang pertama pasti yang paling gampang adalah ini. Jadi dari bodinya ini ya standarnya paling beginilah. Ini mobil udah pernah dempul apa bagaimana? Kalau teman-teman sebenarnya sih kalau memang ada dempul ada apa, kalau nggak parah sih menurut saya nggak masalah. Tapi paling nggak sekilas dari mobilnya ya, kalau paling gampang kan di gini ya. Kalau di gini nggak bek berarti itu nggak ada dempulan. Tapi menurut saya kalaupun ada dempulan juga nggak masalah. Yang penting ini semua proporsional. Jadi semua nih misalnya gini, ini lurus nggak ada bengkok misalnya, karena itu kan perlu perbaikan. Misalnya ini penyok, berarti kalau ini penyok perbaikan satu panel paling nggak 500.000 satu panel. Kalau mungkin 3 panel 4 panel kan biayanya lebih banyak. Nah itu yang teman-teman harus lihat. Nah misalnya gini, kita lihat dari sini ada yang penyok apa enggak, terus catnya ada yang terkelupas apa enggak. Udah lihat. Nah kan lihat tuh lurus. Nah, terus kita lihat kayak gini. Nah, ini mungkin masih wajar, hitungan wajar. Nah terus dari segi nih kayak gini. Nah ini kayak gini nih. Ini hitungannya sih masih wajar kalau untuk ukuran tahun ini. Teman-teman kalaupun misalnya perbaikan kan ini ya nggak banyak lah. Teman-teman tinggal ke body repair. Nah terus cek seperti ini, terus cek dari nut segala macam. Nah kita lihat bodinya dulu ya. Nah ini cek. Jadi kayak gini cek body. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman, cek bodinya ada yang aneh apa enggak. Misalnya ada yang keruak nih kayak gini nih. Ini dempulan tapi masih tipis. Jadi teman-teman, bodi yang pertama adalah bodi. Yang kedua teman-teman harus perhatiin adalah dari segi kacanya. Nah, contoh gini, dari lampu-lampu. Jadi misal gini, ini teman-teman cek ini ada pecah apa enggak, karena ini lumayan ya harganya ya. Masih mending buram daripada pecah. Kalau buram masih bisa dipoles. Teman-teman cek ini, terus cek lagi, terus kanan kiri cek ada apa enggak, terus yang dari depan ya. Terus ini juga harus dicek teman-teman. Ini banyak yang retak atau apa. Biasanya kamuflase untuk ini dikasih stiker. Misalnya di sini retak, dia dikasih stiker. Nah teman-teman cek ada keretakan apa enggak dari kaca, semua kaca, depan belakang, depan samping, cek detail. Karena kan kita nggak tahu, cek detail kaca-kaca nih. Yang paling umum itu depan sama belakang. Yang paling umum kacanya biasanya ada kerusakan. Nah jadi teman-teman cek dari kacanya, yaitu yang kedua. Nah terus setelah misalnya teman-teman body oke, kaca oke, teman-teman bisa cek dari segi pintu. Nah pintu ini teman-teman gampang nih, tinggal buka tutup. Kalau dia misalnya masih enak dipakai, masih enak apa ya nutupnya lah. Nah berarti tinggal cek empat-empatnya. Contoh kayak gini nih. Nah ini berarti kan masih oke. Nah tapi biasanya kalau yang agak susah, dia kadang-kadang kayak gini. Nah itu kayak gitu. Nah itu teman-teman bisa cek dari segi pintu, karena perbaikan pintu agak lumayan juga, karena ini harus ke body repair. Nah jadi itu yang teman-teman bisa cek. Terus dari segi kaki-kaki, nah, mungkin kalau untuk terot long terot itu harus ahlinya. Teman-teman harus ke mekanik lah, harus bawa mekanik. Tapi secara sekilas teman-teman bisa bawa, itu bunyinya geluduk-geluduk apa enggak. Dan teman-teman lihat aja. Nah, terus teman-teman bisa lihat video lah gimana caranya ngecek kaki-kaki. Yang pasti teman-teman jalan, kalau memang misalnya geluduk-geluduknya parah, estimasinya kira-kira sekitar 2 jutaan. Tapi kalau mungkin cuman sedikit, estimasi nggak nyampe sampai 2 juta lah. Nah itu agak harus ada yang ngerti ya, lanjut. Jadi terus yang selanjutnya teman-teman bisa cek itu dari ban. Nah kalau memang bannya saran sih kalau bisa ya mudah-mudahan teman-teman dapat ban yang lumayan, paling nggak 70%. Teman-teman bisa lihat dari kembang. Nah
cara ngeceknya gimana? Jadi di sini, nah di sini ya kita coba cek ya. Nah kembang itu bisa bagus apa enggaknya, masih layak apa enggak. Ini di sini kan ada garis nih ya. Setiap ban itu ada garis nih. Nah kalau garisnya ini masih di atas, ini ya kembang ini masih di atas, ini berarti ini masih bisa dipakai, masih layak. Tapi kalau udah rata berarti itu udah dikatakan gundul, udah dikatakan itu udah nggak layak dipakai. Nah teman-teman bisa cek semuanya itu kira-kira bagus apa enggak. Itu dari ban. Kenapa saya bilang dari ban? Karena itu menyumbang biaya yang lumayan besar. Kalau teman-teman bisa ganti 4 partnya paling enggak 3 juta, paling enggak 3 juta untuk bannya doang. Nah itu untuk bagian eksterior. Nah kita coba lihat bagian dari interiornya ya, apa yang mesti dicek. Ini sebenarnya berlaku ke semua mobil ya, tapi ini kebetulan lagi Taruna. Jadi kalau mobil Taruna teman-teman percis sama percis. Oke, lanjut ke interior. Jadi yang pertama teman-teman cek adalah kita pintu udah dicek, teman-teman interior. Kita cek interior. Yang pertama adalah kelengkapan. Jadi misalnya ini terus semua kelengkapannya normal. Ada, nah kisi-kisinya ada, terus semua ada. Jadi kelengkapannya lengkap semua. Berarti itu mobil normal dipakai. Jadi ini juga lengkap semua. Nah kalau memang udah lengkap semua, nah dari jok mah udah pasti lengkap lah. Kalau memang ini semua udah lengkap, teman-teman bisa masuk ke instrumennya. Jadi instrumen itu instrumen tuh gini ya, maksudnya ke fungsi instrumennya ya. Contoh misalnya, ini saya hidupin. Nah, nanti kita ke mesinnya. Ini instrumen aja dulu. Nah teman-teman, kita yang pertama kali paling gampang cek adalah power window. Nih contoh, power windownya normal apa enggak, teman-teman bisa cek semua. Walaupun untuk mobil ini biasanya ya yang penting normal. Kadang-kadang masalahnya di tombol ini. Contoh ini, untuk samping dia nggak bisa, dia tombolnya langsung dari situ. Karena switch yang di sininya sudah bermasalah. Tapi diakalinnya biasanya bisa. Contoh ini ya, yang belakang itu pakai tombol ini. Nih, tuh, ini kan tombol belakang. Ini buat sono. Oh ya sorry, ini benar. Ini masih benar. Nah, cuman yang samping ini kan tuh, oh bisa juga. Nah ini, yang ini nggak bisa. Nah yang ini, yang tombol ini nggak bisa nih, tombol ini. Nah itu paling, tapi selagi fungsinya masih bisa, nih tuh. Ini kan masih bisa hidup walaupun tombolnya mungkin di bypass itu mobil berarti lumayan oke untuk power window. Kita anggap oke karena secara umur secara umur pasti ada kerusakan untuk tombol-tombol itu. Satu itu power window. Terus teman-teman perlu dicek lagi AC. Nah AC. Nah AC ini cek dingin apa enggak? Ya AC itu cek dingin apa enggak. Kalau ini dingin, awalan dingin biasa kan, kalau awal dingin udah dingin. Walaupun ada indikasi pedagang itu ngasih freon pas orang mau datang, karena itu biasanya ada kebocoran tapi halus. Tapi ya paling enggak aman lah, paling enggak teman-teman awalan aman lah. Awalan maksudnya ya 50% AC aman. Walaupun ada tadi yang saya bilang yang nakal, nanti kita isiin dulu deh freonnya supaya kalau dicek dingin gitu. Nah, itu tukang AC lah yang paham seperti itu, ada tekanan sendiri. Oke, itu AC-nya dingin. Terus kita masuk ke AC, cek teman-teman semua keluar nggak AC-nya. Normal nggaknya teman-teman pasti tahu lah. Jadi ada 1, 2, 3, 4 semuanya normal, berarti oke. Dari segi kisi-kisi semua normal. Terus dari audio saya nggak mau bahas banyak, ini nyalain aja, nyala berarti aman dari segi audio. Dari AC kan ini. Terus oke, itu dari AC. Terus kita masuk ke mesin. Masuk ke mesin. Terus oh ya, sorry. Sebelum teman-teman ke situ, teman-teman cek juga ini kan kelistrikan ya, masih agak kaitan kelistrikan. Teman-teman cek. Jadi ini kan ada sen nih. Ini sen dalam. Tuh, nyala kanan kiri. Oke, lampunya juga dicek. Mungkin 2 orang ya atau sendiri nyalain semua, nyala semuanya. Jadi semua dinyalain, instrumennya semua nyalain, teman-teman keluar nyala semua berarti aman. Paling ada masalah di plaster doang istilahnya. Paling itu berarti secara lampu semuanya aman. Tinggal nanti ngerapiin misalnya dia nggak mau kedip atau segala macam. Nah itu yang
yang teman-teman bisa cek. Sorry hujan, kita masuk agak ke dalam dikit ya. Oke, nah, oke, kita di dalam. Nah, kalau kan lampu tadi ya, nih, tuh kan. Nah, ini nyala. Tuh, kelihatan nyala ya. Kalau di ada orang luar, jadi lampu semua nyala. Jadi itu cara ngecek kelistrikan teman-teman supaya mobilnya oke. Ini berlaku untuk semua mobil ya. Cuman mungkin beda-beda aja. Kebetulan saya lagi megang Taruna. Terus teman-teman, ini saya matiin. Ini yang harus diperhatiin dari segi instrumen. Jadi kalau nyalain mobil, nah paling nggak ini harus hidup. Nah, jadi engine check hidup, oli hidup, aki hidup. Kalau ini mati berarti bermasalah. Ada yang di apa namanya tuh, disembunyikan lah sama yang punya mobil. Jadi itu paling nggak hidup. Berarti ini mobil insya Allah secara instrumen aman. Karena misalnya oli mati, kita nanti nggak akan tahu kalau olinya nggak naik. Itu bahaya. Oke, interior kita sudah selesai, sudah oke. Nah, kita coba masuk ke mesin. Kira-kira bagaimana? Oke, sekarang saya udah di mesin. Apa yang mesti teman-teman perhatiin untuk di sektor mesin? Kembali sekali lagi, ini Taruna ya, untuk Taruna. Tapi untuk mobil lain kurang lebih sama. Yang pertama teman-teman perhatiin adalah dari minyak rem. Ini minyak rem cukup normal atau bagaimana? Kalau misalnya minyak remnya standar, berarti 50% minyak power steeringnya normal. Jadi ini salah satu indikasi bahwa minyak power steeringnya normal. Nanti kita harus lihat dari bawahnya. Terus ini minyak rem juga sama. Kalau minyak remnya ada normal, nggak habis, berarti itu udah menandakan 50% mobil ini normal. Jadi dari segi minyaknya, ya, dari segi minyaknya itu oke apa enggak. Berarti kalau dari segi minyaknya oke, berarti mobil insya Allah aman. Oke, terus selanjutnya teman-teman kita masuk ke sini, ke bagian radiator. Teman-teman lihat dari sini, dari selang-selang, teman-teman urut selang-selangnya kayak gitu. Itu ada nggak kerak-kerak warna putih? Kalau biasanya kerak warna putih itu ada dua faktor, antara dia bocor atau dia keropos. Nah, jadi biasa di situ. Jadi ada kerak warna putih, teman-teman lihat jalur-jalur airnya. Kalau bersih kayak gini kan aman nih. Berarti ini nggak ada kebocoran. Nah, itu berarti mobil ini nggak ada kebocoran di segi radiator. Nah, terus teman-teman, yang teman-teman bisa lihat juga dari segi ini, dari segi radiator ya. Teman-teman dari segi mesin. Nah, teman-teman kalau mesinnya parah, teman-teman nyalain mesinnya udah lama dikit, lihat sticknya. Nih, sticknya dari sini. Kalau dia keluar asap berarti itu bahasa kita udah ngobos. Jadi ring sehernya udah parah, udah harus turun mesin. Nah, kalau memang misalnya baru ngebul berarti belum, tapi ini belum keluar, belum ngobos. Nah, jadi itu salah satu mesin bagus enggak, salah satunya dari sini. Kalau ini udah keluar asap, ya teman-teman harus nyiapin dana paling enggak 7 juta sampai 8 juta. Ya, kalau dari segi mesin, insya Allah kalau ini aman, insya Allah aman. Dari situ salah satunya. Terus apa lagi? Tadi ngecek wiper ya, teman-teman tadi kelewat cek wipernya nyala apa enggak. Terus sudah ini semua, teman-teman pasti lihatlah RPM ini mobil pincang apa enggak, pasti kelihatan. Karena agak susah kalau saya nyalain di visualisasi di videonya, agak susah. Yang pasti teman-teman mungkin enaknya bawa mekanik yang paling enggak paham supaya enggak terlalu banyak perbaikan. Oke, dari segi mesin kurang lebih seperti itu sih, nggak jauh. Mungkin kayak panbelnya kan kelihatan, kalau udah retak, udah mau patah, udah mau putus, kelihatan lah. Semua visualnya kelihatan. Itu yang sederhananya kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman kalau teman-teman jalan, kan udah oke semua secara visual oke kan, teman-teman harus tetap jalan. Jadi ada dua yang perlu diperhatiin ketika teman-teman jalan, itu ya kaki-kaki geluduk-geluduk apa enggak. Kalau geluduk-geluduk, teman-teman bisa minta ya tadi pengurangan harga lah, misalnya 2 juta atau 3 juta. Nah, terus kalau teman-teman jalan, lihat dari overhead apa enggak, teman-teman ngetes, atau di tempat juga bisa sih, nanti akan kelihatan.
teman-teman akan kelihatan nanti kira-kira kerusakannya ada di mana. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau memang ada kekurangan, teman-teman yang tahu boleh tambahin kira-kira apa yang harus dicek untuk mobil Taruna. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.